Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan makalah tentang ruang lingkup karya ilmiah. Perkenalkan, nama saya Adini Ma'arif. Saya Aulia Putri Lestari. Saya Ali Kosim. Pengertian karya ilmiah. Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah tulisan yang berisikan ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmiah yang disusun secara sistematis. Menurut metode penulisan ilmiah, dengan menggunakan ragam bahasa resmi. Karya ilmiah merupakan laporan ilmiah yang dapat berupa laporan kajian dan penelitian. Karya ilmiah dibuat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan bentuknya dapat berupa makalah, skripsi, dan laporan penelitian. Yang saya jelaskan tadi adalah pengertian karya ilmiah secara umum. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian karya ilmiah menurut para ahli. Menurut Eko Susilo 1995, karya ilmiah adalah salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu, serta sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keilmiahannya. Yang kedua, menurut Dwi Loka dan Riana, karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, dan penelitian. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Bagi penulis, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan, dan menyajikannya secara sistematis. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan karya tulis, karya ilmiah, dan karya non-ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Penulisan karya ilmiah menggunakan metode karya ilmiah yang baku. Contoh karya ilmiah yaitu tesis, skripsi, makalah, dan hasil penelitian lainnya. Sedangkan karya non-ilmiah adalah karya tulis yang tidak dibuat berdasarkan fakta, melainkan bersifat fiktif dan subjektif. Penulisan karya non-ilmiah berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah, contohnya seperti cerpen, novel, puisi, dan lainnya. Perbedaan karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Perbedaannya adalah yang pertama, karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian faktual objektif, yaitu fakta dan objek yang harus teliti harus berkesinambungan atau sesuai, serta dapat dibuktikan. Sedangkan karya non-ilmiah bukan dari penelitian, melainkan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan imajinasi pribadi, dan tidak perlu berupa fakta serta dapat didramatisir. Perbedaan yang kedua ialah karya ilmiah bersifat metodes dan sistematis, ataupun berurutan. Penulisannya menggunakan metode yang sudah ditentukan. Sedangkan karya ilmiah adalah karangan bebas yang bisa alurnya maju, mundur, maupun maju mundur. Ciri-ciri yang ketiga adalah karya ilmiah menggunakan metode ragam bahasa ilmiah dengan tata lain sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Sedangkan karya non-ilmiah tidak ada ketentuan seperti itu. Penulisannya bebas, menggunakan model bahasa apapun yang diinginkan. Perbedaan yang keempat ialah, suatu kritik dalam sebuah karya ilmiah haruslah berdasarkan bukti, sedangkan karya non-ilmiah tidak, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan pengarang saja. Selanjutnya adalah ciri karya ilmiah. Karya ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah objektif. Objektif ini menampak pada setiap fakta dan data yang didasarkan pada simulasi yang sebenarnya, tidak dimanipulasi. Juga setiap pernyataan atau simpulan yang disampaikan berdasarkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, siapapun dapat mengecek dan memverifikasi kebenaran serta keabsahannya. Ciri-ciri yang kedua adalah netral. Kenetralan ini bisa terlihat setiap laporan atau pesanan dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun kelompok. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang bersifat mengajak, membujuk, ataupun mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Yang ciri-ciri yang ketiga adalah sistematis.
Uraian terdapat pada karya ilmiah dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, seperti mengikuti pola urutan klasifikasi, pola urutan kausalitas, dan sebagainya. Dengan cara demikian, pembaca bisa mengikuti dengan mudah alur uraiannya. Ciri-ciri yang keempat adalah logis. Kelogisan ini bisa dilihat dari pola nalar yang digunakan, pola nalar induktif ataupun deduktif. Kalau menyimpulkan suatu fakta atau data yang digunakan adalah pola induktif. Kalau membuktikan kebenaran teori sesuatu atau hipotesis itu adalah pola deduktif. Ciri-ciri yang kelima adalah menyajikan fakta, bukan emosi ataupun perasaan. Setiap pernyataan, uraian, atau simpulan suatu karya ilmiah harus faktual, yaitu menyajikan fakta. Oleh karena itu, penyataannya atau ungkapan yang emosional perlu dihindarkan. Pernyataan emosional bisa dicontohkan seperti orang yang menggebu-gebu, seperti orang yang berkampanye. Perasaan sedih seperti orang yang bergabung, dan perasaan senang seperti orang yang mendapatkan hadiah, serta perasaan marah seperti orang yang bertengkar. Ciri-ciri yang keenam adalah pleonatis. Maksudnya, kata-kata yang digunakan tidak berlebihan atau hemat kata-kata, tidak terbelit, serta tepat langsung menuju sasaran. Ciri yang ketujuh adalah bahasa yang digunakan adalah ragam formal ataupun baku. Ciri-ciri karya non-ilmiah. Yang pertama bersifat fiktif dan subjektif. Yang kedua bertujuan untuk mempengaruhi dan memancing imajinasi pembaca. Yang ketiga disusun demi kepentingan seni dan kepuasan batin penulisnya. Yang keempat tidak mengandalkan analisis dan hipotesis. Yang kelima gaya bahasanya cenderung sastrawi dan berkias. Yang keenam, ditulis berdasarkan metode jenis karangan non-ilmiah yang berlaku. Misalnya, cerpen yang ditulis dengan menggunakan metode penulisan cerpen. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud dapat dicermati dari beberapa aspek. Pertama, karya ilmiah harus merupakan pembahasan satu hasil penelitian faktual objektif. Faktual objektif ini sendiri adalah adanya kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Kesesuaian ini harus dibuktikan dengan pengamatan atau empiri. Kedua, karya ilmiah bersifat metodis atau sistematis, artinya dalam pembahasan masalah digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang teratur dan terkontrol melalui proses pengidentifikasian masalah dan penentuan strategi. Ketiga, dalam pembahasannya, tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah. Dengan kata lain, ia ditulis dengan menggunakan kode etik penulisan karya ilmiah. Perbedaan-perbedaan inilah yang dijadikan dasar para ahli bahasa dalam melakukan pengklasifikasian. Berdasarkan karakteristik karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non-ilmiah yang telah disebutkan di atas, yang tergolong dalam karangan ilmiah adalah laporan, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Dan yang tergolong dalam karangan semi ilmiah antara lain artikel, kritik, esai, dan resensi. Dan yang terakhir tergolong dalam karangan non-ilmiah adalah anekdot, dongeng, hikayat, cerpen, novel, roman, puisi, dan naskah drama. Karya non-ilmiah sangat bervariasi topik dan cara penyajiannya, tetapi isinya tidak didukung fakta umum. Karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif. Bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya non-formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Kesimpulannya adalah berdasarkan pembahasan tersebut mengenai karya ilmiah, bahwa secara keseluruhan cara penulisan karya ilmiah yang baik sudah ditentukan, yaitu sesuai dengan tata bahasa dan tata tulis yang disepakati oleh masyarakat akademik. Karya ilmiah merupakan suatu tulisan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Sistematis artinya bahwa karya tulis tersebut disusun menurut sistematika tertentu sehingga akan tampak keterkaitan antara bagian-bagian atau unsur-unsur dalam tulisan tersebut. Bersifat ilmiah artinya bahwa karya tulis tersebut menyajikan suatu deskripsi, gagasan, argumentasi, atau pemecahan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada fakta atau data dan teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Sedangkan perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah terletak pada hasil penelitian, metode penelitian, bahasa, dan tujuan. Sekian presentasi dari kami.
Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.